Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Pada hari ini Jumat ya, 8 Desember 2023. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di cabang Majapahit, Bu Maya, serta dosen pengampu di Stekom cabang Kendal, Bu Munifah, serta teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di perkuliahan pada malam hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11 ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai akuntansi leasing. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan membahas mengenai akuntansi leasing. Kemudian diharapkan nanti teman-teman semua ya, setelah mengikuti perkuliahan mampu memahami dan mampu menjelaskan yang pertama mengapa entitas lebih memilih sewa ya, yang kedua terkait dengan akuntansi sewa. Nah, ini adalah sub pembahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, nah untuk sewa sendiri ya, terkait dengan aset tetap ya, ini ada dua jenis sewa ya yang dapat digunakan oleh entitas ya atau perusahaan terkait dengan pemanfaatan aset tetap. Yang pertama adalah sewa operasi ya atau operating lease, dan yang kedua adalah sewa pembiayaan atau capital lease. Ya, jadi ada dua jenis sewa ya yang bisa dimanfaatkan oleh entitas atau perusahaan untuk memiliki ya atau untuk memanfaatkan suatu aset tetap, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa menjadi alternatif pembiayaan karena sewa mampu menghemat kas entitas. Nah, ini ya teman-teman, dengan adanya sewa ya, ini entitas atau perusahaan itu bisa menghemat kas. Ya. Karena misalnya nih perusahaan mau beli ekskavator, ya itu kan biayanya cukup mahal. Nah, ketika perusahaan memanfaatkan jasa penyewaan ekskavator, nah itu kan pengeluaran kasnya bisa lebih ditekan ya, karena untuk biaya sewa dengan biaya pembelian aset tetap itu lebih kecil atau lebih rendah biaya sewa, sehingga mampu menghemat kas entitas. Selanjutnya terkait dengan sewa operasi, ini disajikan secara off balance sheet ya atau ditampilkan di laporan posisi keuangan. Nah, di sini sehingga mampu meningkatkan beberapa rasio keuangan ya, contohnya rasio efisiensi dan leverage. Nah, jadi untuk sewa operasi ya, nah ini disajikan secara off balance sheet ya atau tidak muncul ya di dalam laporan posisi keuangan atau di dalam neraca. Itu ya. Karena kan di sini asetnya tidak dimiliki. Asetnya tidak dimiliki, kemudian tidak berpengaruh terhadap hutang maupun modal, ya kan? Nah, jadi hanya muncul berupa biaya sewa. Nah, sehingga ini tidak ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, kemudian penyajian secara off balance sheet ini akan meningkatkan rasio keuangan, contohnya rasio misalnya rasio efisiensi dan leverage. Nah, ini dicontohkan di sini. Jika modal dalam jumlah besar ya seperti pinjaman digunakan untuk membeli alat berat, maka modal tersebut juga akan dimasukkan ke dalam neraca. Hal ini akan meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan tersebut.
dan berpotensi membuatnya terlihat kurang menarik bagi investor dan kreditor. Ya, jadi misalnya nih, tadi perusahaan beli eskavator atau alat berat, ya, tidak melalui atau tidak menggunakan jasa sewa tadi. Nah, misalnya pembeliannya secara kredit, ya. Nah, berarti kan di situ nanti pembelian eskavator ini akan muncul pada sisi pasifa, ya, di bagian hutang dan modal. Ya kan, berarti kan hutang akan muncul nih. Ya. Hutang akan muncul karena apa? Karena kan pembeliannya tadi secara kredit. Nah, maka di sini nanti hutang akan semakin tinggi. Dan ini akan mempengaruhi, ya, peningkatan rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Nah, ini mengukur perbandingan antara hutang dengan modal yang digunakan untuk operasi perusahaan. Itu ya. Nah, ketika misalnya rasio hutang terhadap ekuitasnya kok besar, ya, atau tinggi, ya, dimana menunjukkan berarti untuk operasi perusahaan ini perusahaan menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan modalnya. Nah, ini menjadi kurang menarik bagi investor ataupun kreditor. Baik, nah ini kita masuk pada penjelasan terkait dengan sewa operasi. Alat dapat digunakan oleh penyewa atau leasing, namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan atau lessor. Nah, ini ya, jadi ada istilah leasing dan lessor. Leasing ini adalah orang yang menyewa atau pihak yang menyewa. Nah, kalau lessor itu pihak yang menyewakan. Itu ya. Jadi untuk sewa operasi, ya, alat bisa digunakan oleh leasing atau penyewa, tetapi aset dimiliki oleh pihak lessor atau yang menyewakan. Kemudian tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Jadi setelah akhir masa sewa, ya, itu tidak ada transfer kepemilikan atau kepemilikannya tidak berpindah. Nah, ini akan berbeda dengan sewa pembiayaan. Ya, untuk sewa pembiayaan itu di akhir kepemilikan, ya, hak miliknya atau ownershipnya itu akan berpindah dari lessor ke leasing. Nah, untuk sewa operasi ini tidak terjadi transfer ownership. Kemudian pemeliharaan alat biasanya oleh yang menyewakan. Nah, ini untuk maintenance-nya itu dilakukan oleh pihak lessor, ya, untuk sewa operasi. Kemudian, nah ini penyajian dalam laporan keuangan yang pertama, diakui dan disajikan sebagai beban sewa di dalam laporan laba rugi komprehensif. Ya tadi ya, karena sewa operasi itu dicatat secara off balance sheet, ya, atau tidak muncul di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, tapi dia akan muncul di dalam laporan laba rugi sebagai biaya sewa. Kemudian tidak ada pencatatan aset, hutang, dan beban depresiasi. Ya, karena kan tidak dimiliki oleh si leasing, ya, atau entitas atau perusahaan yang menyewa, sehingga tidak ada pencatatan aset, tidak ada pencatatan hutang. Ya, karena pencatatannya sebagai apa? Sebagai biaya sewa, bukan sebagai hutang. Ya. Kemudian tidak ada beban depresiasi. Nah, jadi untuk beban depresiasi, ya, atau biaya penyusutan aset tersebut, ya, akan diakui oleh pihak lessor. Ya, pihak leasing tidak mengakui adanya beban depresiasi. Berbeda ya ketika aset tetap atau alat beratnya ini tadi dibeli oleh pihak perusahaan atau entitas. Nah, itu kan berarti perusahaan harus mencatat adanya biaya depresiasi, ya, setiap periodenya. Nah, kalau untuk sewa tidak ada.
Kemudian apa saja keuntungan sewa operasi? Nah, yang pertama, untuk aset yang cepat sekali berubah teknologinya akan tepat karena investasinya akan lebih murah. Nah, ini untuk aset-aset yang cepat berubah teknologinya ya, sewa operasi itu menjadi alternatif yang baik ya, karena investasinya lebih murah. Kayak misalnya nih, beli alat di mana perubahan teknologinya sangat cepat atau perkembangannya sangat cepat. Ya, beli alat senilai 100 juta ya, tetap misalnya perusahaan mengestimasi bisa digunakan sampai dengan 10 tahun ya, ternyata perubahan teknologinya cepat, alat itu hanya 3 tahun sudah keluar yang baru ya, atau dengan teknologi yang baru. Nah, sehingga perusahaan kan harus mengupgrade tuh. Nah, berarti harus keluar biaya lagi untuk membeli alat dengan teknologi yang lebih baru. Nah, kalau sewa kan enak tuh, ketika misalnya sewa alat A ya, dengan biaya sewa misalnya 5 juta per tahun. Nah, kemudian di tahun ketiga ternyata teknologinya sudah berkembang lagi ya, alat A ini teknologinya ada yang lebih baru. Nah, itu kan tinggal dikembalikan saja ya alatnya, kemudian bisa sewa lagi alat dengan teknologi yang terbaru. Tuh ya. Kemudian tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan hutang, sehingga rasio efisiensi dan rasio leverage akan terlihat lebih bagus. Nah, ini tadi ya, jadi untuk Baik, selanjutnya untuk keuntungan sewa operasi, ini entitas tidak perlu memelihara aset. Ya, seringkali maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Nah, ini ya, karena untuk sewa operasi ini untuk biaya pemeliharaannya atau biaya maintenance-nya itu dilakukan oleh pihak lessor atau pihak yang menyewakan, sehingga di sini entitas atau pihak lisi atau yang menyewa ini tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan ya, atau biaya maintenance. Kemudian menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Baik, kemudian kerugian sewa operasi. Nah, ini yang pertama, entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Ya, jadi asetnya ini ya tidak muncul di dalam laporan keuangan. Kemudian keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa yang akan datang tidak diperoleh. Untuk aset utama cukup beresiko jika menggunakan sewa operasi. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pihak entitas ya, atau perusahaan ketika melakukan sewa aset. Nah, jika aset tersebut adalah aset utama, nah itu perlu dipertimbangkan. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah jika sewa di masa yang akan datang tidak diperoleh. Ya, jadi misalnya nih untuk aktivitas operasional perusahaan yang utama ini mesinnya adalah mesin A. Ya, jadi ketika mesin A tidak ada, ini operasi perusahaan akan sangat terganggu atau tidak dapat berjalan dengan baik atau semestinya. Nah, ketika mesin A ini sewa ya, kemudian habis masa sewanya ternyata tidak diperpanjang lagi ya, tidak dapat diperpanjang atau tidak diberikan perpanjangan oleh pihak yang menyewakan atau pihak lessor. Nah, ini kan perusahaan pasti akan kelimpungan ya. Selain ini mesin otaknya untuk di bagian produksi nih, nah hilang atau nggak ada. Nah, itu kan pasti akan perusahaan akan bingung ya untuk operasional selanjutnya bagaimana naik. Jadi untuk aset utama ini mungkin perusahaan perlu mempertimbangkan lagi. Kemudian untuk alat-alat khusus sulit diperoleh. Selanjutnya, terkadang lebih mahal daripada membeli aset. Ya, jadi misalnya nih biaya sewanya ketika dikumpulkan ya atau ketika diakumulasikan itu ternyata lebih besar daripada perusahaan membeli aset tersebut. Tetapi kan ketika membeli aset itu kan harus ada kas yang dikeluarkan besar ya pada saat melakukan pembelian aset
tersebut. Nah, sedangkan untuk sewa ini kan cukup biaya sewa yang harus dibayar tiap periode waktunya. Gitu. Kemudian tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Penggunaan terbatas tergantung perjanjian sewa. Tidak dapat dijadikan jaminan bank ya, karena bukan hak milik dari pihak lisi atau perusahaan atau entitas ya, atau si penyewa, sehingga ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Baik, selanjutnya untuk sewa pembiayaan. Nah, sewa pembiayaan istilah lainnya ada capital lease, ada finance lease. Nah, ini merupakan bentuk pendanaan jangka panjang, yaitu pembelian secara angsuran. Sewa pembiayaan ini akan terjadi transfer resiko dan manfaat aset kepada pihak lisi. Ya, kriterianya diatur di dalam PSAK 30 ya tentang sewa, dan ISAK nomor 8 tentang transaksi yang mengandung sewa. Kemudian aset dicatat oleh lisi. Nah, ini akan dilakukan pencatatan aset, kemudian ada pencatatan hutang, yaitu kontrak pembayaran jangka panjang, pencatatan beban depresiasi aset. Nah, ini jadi untuk sewa pembiayaan ya, ini di akhir masa kontrak ini akan terjadi transfer ownership. Ya, kalau di sini istilahnya transfer risiko dan manfaat aset kepada pihak lisi. Ya. Jadi di akhir masa sewa ya atau masa kontraknya itu asetnya akan berpindah ke penyewa. Nah, sewa pembiayaan ini misalnya ya itu seperti yang kredit motor itu ya. Itu kan ada banyak perusahaan financing ya, perusahaan pembiayaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan beli mobil ya melalui sewa pembiayaan, tiap bulan kan ngangsur nih. Nah, nanti di akhir masa kontrak atau di akhir masa sewa, si aset ini akan menjadi milik pihak lisi ya atau si penyewa. Itu ya. Jadi ada transfer risiko dan manfaat aset kepada pihak lisi. Nah, kemudian untuk sewa pembiayaan ini ada pencatatan aset. Ya, jadi nanti dimasukkan ke dalam neraca di sisi aset, bagian aset tetap ya. Kemudian di bagian pasifa ini juga akan masuk sebagai kewajiban ya. Nah, ini masuknya ke dalam kontrak pembayaran jangka panjang ya, atau nanti masuk ke dalam long term liability atau kewajiban jangka panjang. Nah, jadi ini di neraca muncul kalau untuk sewa pembiayaan. Beda dengan sewa operasi tadi ya. Kalau sewa operasi itu di neraca nggak muncul. Ya, hanya muncul di laporan laba rugi sebagai biaya sewa. Nah, kalau sewa pembiayaan ini masuk di neraca, ya masuk pada aset dan hutang. Kemudian ada yang namanya beban depresiasi aset. Ya, jadi untuk beban penyusutannya ini masuk ke dalam pencatatan pihak lisi atau yang menyewa. Itu ya. Baik, kita masuk pada ilustrasi 1. Ya, ini contoh kasusnya. Ini entitas melakukan leasing 1 Januari 2018 dengan nominal 10.000. Ini angkanya dikecilkan saja ya. Kemudian masa manfaat aset 5 tahun. Aset didepresiasi 5 tahun dengan metode garis lurus. Sewa merupakan bentuk kontrak yang dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun. Kontrak tahunan yang dibayarkan 2.505 setiap akhir tahun, bunga 8% per tahun. Nah, ini ya pembayarannya itu tetap ya senilai 2.505, itu dilakukan setiap akhir tahun. Baik, kita lihat di sini ya untuk schedule leasingnya. Tahun 2018 ya hutang awal tahunnya 10.000. Nah, tadi untuk pembiayaannya sebesar 2.505 ya. Nah, bunganya tadi bunganya berapa? 8% kan? Nah, berarti 8% dari 10.000 ketemu 800.000. Untuk pokoknya sebesar 1.705.
Nah, sehingga di sini hutang akhir tahunnya menjadi 8.295. Ya, dari 10.000 dikurangi 1.705. Kemudian di tahun 2019, nah ini ya hutang awal tahunnya menjadi 8.295. Ya, untuk bunganya berarti 8% dari ini. Ya, ketemu 664. Pokoknya ya diperoleh dari ini. Total dikurangi dengan bunga. Ketemu 1.841. Nah, hutang akhir tahunnya yang tersisa 6.454. Dari mana? Dari 8.295 dikurangi 1.841. Kemudian tahun 2020. Nah, tahun 2020 ya hutang awalnya 6.454. Ya, dari saldo hutang akhir tahun 2019 nih ya. Bunganya berapa? Bunganya 8% dari ini. Ketemu 517 ya. Pokoknya diperoleh dari 2.505 ya dikurangi 517 ketemu 1.988. Hutang akhir tahunnya 4.466. Kemudian tahun 2021 ya. Hutang awal tahunnya 4.466, bunganya berarti 8% dari 4.446 ya. Pokoknya diperoleh dari 2.505 dikurangi 358 ketemu 2.147. Hutang akhir tahunnya berarti diperoleh dari 4.446 dikurangi 2.147 ketemu 2.319. Nah, selanjutnya untuk tahun 2022 hutang awal tahunnya 2.319. Bunganya berarti 8%-nya ini ya ketemu 186. Kemudian pokoknya diperoleh dari ini 2.505 dikurangi 186 ya ketemu 2.319. Sehingga hutang akhir tahun 2022 nol atau sudah habis ya karena tadi masa kontraknya itu kan 5 tahun. Nah, kemudian ditambahkan total bunganya 2.525, pokoknya 10.000 sehingga totalnya yang dibayarkan bunga plus pokok itu sebesar 12.525. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya? Nah, ini ya yang perlu diperhatikan nih untuk pencatatannya. Untuk operating list ya, tadi diingat-ingat lagi, operating list itu tidak ada pengakuan terhadap aset maupun hutang, yang ada hanya biaya sewa. Nah, berarti untuk pencatatannya setiap periodenya atau setiap tahunnya ya, ini hanya mencatat biaya sewa pada kas sebesar 2.505. Dari sini ya, mana nih? Nah, ini ya karena yang dibayarkan kan setiap periodenya 2.505. Nah, untuk operating list itu hanya mencatat ininya saja. Ya, jadi nanti untuk jurnal tahun 2018, jurnal tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ini akan dicatat biaya sewa sebesar 2.505. Tuh ya. Nah, kemudian untuk capital list ya, karena tadi kan capitalis itu asetnya diakui, kemudian muncul hutang, kemudian muncul biaya depresiasi. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya? Pencatatannya akan seperti ini ya. Ketika perusahaan melakukan transaksi dengan capitalis ya, maka akan diakui sebagai aset leasing terhadap hutang leasing. Ya, aset bertambah sebesar 10.000 di debit. Ya, kemudian hutang bertambah 10.000 di kredit. Ya. Nah, kemudian untuk pembayarannya ya setiap periodenya. Nah, ini ya. Hutang leasing sebesar 1.708, ini dari pokok ya. Pokok yang ada di schedule tadi. Kemudian beban bunga 800 ya. Kreditnya adalah kas sebesar
2.505. Nah, berarti kan ini yang muncul hanya hutang ya dan beban bunga karena hutangnya berbunga. Ya, ada interest yang harus dibayar. Kemudian selain ini juga mencatat biaya depresiasi. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ketika menggunakan capital lease itu ada biaya depresiasi yang harus dibayar. Nah, beban depresiasinya ini kan tadi menggunakan garis lurus ya. Kalau garis lurus kan gampangnya itu berapa harga aset dibagi dengan umur ekonomisnya atau tahun periodenya. Tadi umur ekonomisnya kan 5 tahun nih. Nah, kemudian harga asetnya 10.000. Berarti tinggal 10.000 dibagi 5. Gitu kan? Ketemu 2.000 untuk biaya depresiasi setiap periodenya. Berarti di sini beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.000. Gitu ya. Ini kecuali kalau ada nilai residu, nah itu juga harus dipertimbangkan lagi. Misal asetnya senilai tadi 10.000. Nah, di akhir masa manfaatnya itu ada nilai residu sebesar 2.000. Ya, ketika di akhir masa manfaatnya atau setelah 5 tahun mesin ini masih memiliki nilai buku sebesar 2.000. Nah, berarti untuk beban depresiasi ya itu dihitung dari nilai aset dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaatnya. Berarti 10.000 nanti dikurangi 2.000 dibagi dengan 5 tahun. Gitu, karena tadi di soal ini tidak ada residu ya terhadap aset. Nah, maka langsung saja 10.000 dibagi 5 ketemu 2.000. Kemudian perbandingan operating list dan capital list. Baik, kita lihat di sini ya. Untuk operating list ya ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu hanya muncul biaya sewa ya sebesar 2.505. Ya, jadi di sini hanya dicatat pada laporan laba rugi. Nah, sedangkan ketika menggunakan capital list ya, nah ini pencatatannya ada biaya bunga, ada biaya depresiasi ya di dalam laporan laba rugi. Itu ya. Jadi nanti kalau di laporan posisi keuangannya atau neracanya itu kan ada aset sama hutangnya ya. Untuk biaya bunga dan depresiasinya ini masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, ini nanti yang total biayanya ya ketika menggunakan capital list. Nah, jumlahnya sama. Ya, jumlah di akhir akan sama. Untuk biayanya sebesar 12.525 rupiah. Tetapi pembebanan setiap periodenya atau setiap tahunnya itu akan berbeda. Ya, kalau untuk operating list itu akan sama ya 2.505, tetapi untuk capital list ya ini di laporan laba rugi ya. Ini biayanya awalnya besar, semakin mendekati masa manfaat akan semakin kecil. Itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi dampak pada laporan posisi keuangan. Nah, ini dampak pada laporan posisi keuangan kalau di operating list itu kan nggak muncul ya. Ini dampak laporan keuangan ketika perusahaan menggunakan capital list tuh ya. Nah, ini tahun 2018 ini asetnya 10.000, kemudian hutangnya 10.000. Ini awal ya, awal ketika dilakukan transaksi. Kemudian di akhir periode 2018 ini asetnya menjadi 8.000, kemudian hutangnya menjadi 8.295 ya. Modalnya 2.800 ya. Ini kan karena kan modal dipengaruhi oleh laporan laba rugi ya. Jadi pendapatan dan biaya itu kan mempengaruhi ekuitas. Nah, ini tadi dari biaya-biaya nih yang dikeluarkan ketika menggunakan capital list. Kemudian akhir tahun 2018 ini menjadi 8.000 ya. Karena apa? Karena kan di sini ada penyusutan senilai 2.000. Tadi kan ya setiap tahunnya ada penyusutan senilai 2.000. Sehingga di sini 10.000 dikurangi 2.000 ketemu 8.000.
Ya, kalau di laporan posisi keuangan atau di neraca itu biasanya di bawah aset tetapnya itu kan ada akumulasi penyusutan. Ya, atau akumulasi depresiasi. Nah, itu kan sifatnya mengurangi aset. Kemudian untuk list liability-nya atau hutangnya ini menjadi 8.295. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari schedule-nya ini ya. Mana ya tadi? Nah, ini ya. Untuk hutangnya bisa lihat dari schedule yang ini. Ya, kalau untuk nilai asetnya itu tinggal setiap tahun dikurangi 2000 gitu aja ya. Nah, jadi di akhir tahun 2022 asetnya sudah 0 ya, karena sudah selesai kan untuk umur ekonomisnya. Kemudian hutangnya juga sudah 0 ya, sudah terbayar. Nah, kemudian ini untuk equity-nya ya dipengaruhi sebesar 12.525. Tuh ya. Nah, kemudian akuntansi sewa berdasarkan PSAK nomor 30. Nah, sewa adalah satu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, kemudian untuk lisi itu sama dengan sewa ya. Sewa pembiayaan atau finance lease adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Nah, ini opsional ya, tapi rata-rata ketika menggunakan finance lease itu ada pengalihan atau transfer risiko dan manfaat. Kemudian untuk operating lease adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Klasifikasi biaya sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Nah, ini bisa dilihat dari tadi ya, ada transfer risiko dan manfaat tidak. Gitu ya. Jadi ketika ada transfer risiko dan manfaat sudah dipastikan bahwa itu bentuknya adalah finance lease. Ya, ketika tidak ada transfer risiko dan manfaat ya atau transfer ownership berarti itu adalah operating lease. Kemudian indikator-indikator klasifikasi. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lisi di akhir masa sewa. Lisi mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tadi tidak dialihkan. Ya, jadi biasanya tuh disamakan ya antara masa sewa dengan umur ekonomis aset. Aset sewaan bersifat khusus di mana hanya lisi yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Baik. Nah, demikian paparan materi ya terkait dengan akuntansi leasing. Nah, kemudian ini nanti ada bisa dijadikan tugas atau latihan ya, tergantung dosen pengampu di masing-masing cabang ya, mau dijadikan latihan bisa, mau dijadikan tugas silahkan. Itu ya teman-teman. Baik, perkuliahan pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kemudian terima kasih kepada Bu Maya dan Bu Munifah yang sudah mendampingi selama perkuliahan berlangsung. Baik, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.